Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe nyuwun pirsa sejarah kisah Hidayah Fatihah. Sejarahipun tos pundi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut masalah birrul walidain. Kita bagusi pada orang tua ketika orang tua masih hidup di dunia. Kita juga berbagus terhadap orang tua saat orang tua itu sudah meninggal. Birrul walidain itu tidak cukup berhenti kita di dunia, akan tetapi juga berlanjut ketika orang tua sudah meninggal. Bentuk kita itu birrul walidain terhadap orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Kita kudu sesering mungkin kirim donga. Minimal enggak membacakan surat Fatihah, tapi harus disertai hati bertajali pada Allah baru nyampe. Kisah sejarah bismillah itu ada kaitannya dengan dua nikmat Allah. Dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah katakan ada dua nikmat, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah nikmat penciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluk. Nikmatul imdad itu dibagi dua, yaitu nikmat di mana Allah melayani Anda. Satu di dalam urusan jasmani berarti Ar-Rahman. Ar-Rahman ini untuk semua umat manusia. Ada nikmatul imdad Ar-Rahim, ini hanya diberikan pada orang yang beriman fakot, hanya orang yang beriman. Apa nikmatul imdad di dalam Ar-Rahim? Itu adalah, mohon maaf, ilmu, amal, istiqomah. Jenengan mendapatkan ajaran pengajaran ilmu tauhid itu ya semata karena Allah. Hati sampai beriman itu yang membuka iman itu juga Allah. Jenengan bisa istiqomah berzikir semua juga karena berarti lepaslah faktulu anfusakum, lepaslah pengakuan-pengakuan itu. Inilah kesempurnaan nikmat Allah. Akhirnya dibuka Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lungguhe Bismillah ini bukan nama. Duduknya Bismillah ini bukan nama, walaupun itu menyebutkan isim. Tapi maknawiyahnya, hakikatnya adalah nyun sewu, sang pelaku yang memiliki nama Allah itu. Tapi enggak boleh saya akan merubah tulisan itu yang asalnya Bismillah saya tulis bidatillah, enggak boleh. Nanti rusak wahyu yang ada di Al-Quranul Karim. Padahal isinya di dalam Al-Quranul Qadim itu bukan isim. Yang menguasai di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah hidup. Bahasa Quran, hidup itu adalah aku. Aku yang dimaksud setelah kefanaan sakliyane urip itu akan muncul aku Allah. Ditegaskan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas jenengan kali kula ini sebagai makhluk tidak boleh memuja, memuji, bersyukur apapun itu terhadap selain gesang. Alhamdulillah tawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Rabbil ngalamin kang mengerani alam kabeh. Berarti ya gesang itu. Sapi bengah, mohon maaf,
Iku cara Allah menyapa kita. Kita akan mendengar itu adalah sapaan Allah manakala kita langsung klik sambung menyang urip kelawan rasa tadi. Kita tidak akan memperhatikan itu panggilan Allah kalau kita memandang makhluknya. Akhirnya ngomong sapi. Allah ya karim. Rabbul ngalamin yaitu ngalamine ya sapi bengah kuwi mau. Ya ta? Pun. Maliki yaumiddin. Di situ adalah raja yang menguasai dari zaman apapun, lebih-lebih zaman akhir. Artinya yang menguasai jasad sampean dan ruhannya sampean gak ono maneh kejaba urip. Nyun sewu jenengan nek tau belajar dulur papat limo pancer paham. Tapi kebanyakan pahami pancer itu roh. Iki keliru sampean. Pancer iku sejatine urip itulah subhana. Berhubung jenengan iku ora dijelasno, akhirnya jenengan jadi orang kasaf, jadi orang-orang sing ahli penerawang. Akhirnya sampean manfaatno kanggo golek pengupo jiwa donya. Lho estu Pak, karomah muncul, teko tangga anake lara disebul banyu put waras. Ya. Masakah kau berhenti di situ? Kalau kau berhenti di situ, percaya enggak percaya, ruhaniyah musik kesebut jiwa. Makanya Allah mengapa memanggil jiwa? Karena ini ruh yang belum fitrah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i do balio siro ila rabbiki maring pangeran siro. Mengapa ayat ini diturunkan? Karena ruh yang disebut jiwa itu belum kembali. Kok wis kembali gak mungkin muncul irji'i ila rabbiki. Ngoten lho Pak. Menisan ngaji ku mesisan. Aja setengah-setengah, nek setengah kok boleh. Iku mang boleh bunuh diri, Bang. Bapak Ibu hadirin, kalau kita teruskan, iya karena budua, iya karena nasta'in. Mungkin kalau ringkes nanti ini kalau proses dhisik. Pundisi yang dimaksud hanya kepadamulah aku menyembah dan minta pertolongan. Lah inilah Pak, fungsi daripada Sirul Asr itu membimbing hati kita untuk berenang di alam ahadiyah supaya menuju alam ahad. Iya karena budu itu ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Sudah nggak ada yang lainnya. Selain si A dengan Allah tidak ada. Tapi ini belum ahad. Belum, ini masih ada dua. Piye carane, bagaimana caranya ini tidak ada dua. Yang dimaksud ahad tunggal itu tidak ada yang lain, bagaimana? Bapak Ibu hadirin, kembali lagi kepada materi tadi. Jikalau kau ingin bertemu Allah, ingat kesimpulan ini bertemu. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat tidak ada. Yang dilihat juga tidak ada. Mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus yang ada apa? Wah, sampean deleng mriki. Ngene sik gak paham ya mbuh rek. Dulu masayih saya nyun sewu, yang kupandang orang terdekat saya, orang tua sebagai guru saya, nggak pernah tutunung ini. Saiki wis enak. Saya hanya dibekali, son kamu harus ketemu susuane angin.
Ya Allah Pak, sampai ndas ngeluh. Nanti kalau dijotos sabayu gara-gara kalau ketemu lesus. Ya iku tak pikir susuane kan umet-umet gini. Dijotos sak pol-pole lah. Ternyata bukan itu. Mbok yo kari ngene tok ngene apa sih? Ternyata ketika itu saya bertanya, mengapa jenengan enggak buka? Jawabannya sederhana, bukaan niki kamu. Apa jawabannya? Birriyadati wal azkar. Supaya awakmu terus ruh rasane soro berzikir. Ruh rasane riyadoh ambek berzikir. Ngoten nah. Nggih pun nek ngoten. Akhirnya zaman untuk sekarang enggak begitu, Pak. Allah lawaman temen. Wis ta, buka lebar. Tapi hati-hati. Ada apa Allah buka seperti ini? Terang-terangan. Dulu ditelikkan. Lah ngoten nggih? Disembunyi. Mengapa sekarang tidak? Bahasane wong Jawa. Ya iki keleme gabus, kambange linggis. Ono ta Pak linggis kambang? Hati-hati. Kalau boleh saya bocorno supaya maksudnya itu sampean luwih greget hati mengutamakan hubungan dengan Allah daripada hubungan dengan selain ngeten. Allah iki wis pegel, Cuk. Dielingno lewat utusane sing kaya ngono sik tetep walakinna aktsaruhum la yu'minun. Digawe alasan gak paham, oke dibuka. Akhirnya nek sik tetep sampeyan titeni. Sejarah umat-umat Rasul dihabiskan Allah dengan cara Allah. Entah. Ini berarti tanda Allah mau menghabiskan. Wa ahlaknahum wa zayyanahu ma'ahu. Nabi Musa ikut diselametno sama orang-orang yang mengikuti Musa. Nabi Nuh ikut diselametno Allah dengan orang-orang yang mengikuti Nuh. Tapi wa ahlaknahum, Allah menghancurkan mereka yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Diselametno ning jero kapal. Walaupun sebesar apapun banjir itu tsunami. Wong namanya kapal ada di atas air. Kalau airnya surut ikut turun. Nyun sewu, kita di dunia ini dihadapkan dua takdir. Sugih dengan melarat. Enak dengan gak enak. Loro dengan sehat, sakit dengan sehat. Macam-macam dua. Kita akan terombang-ambing, kita akan mohon maaf Pak, kita akan tenggelam di dalam persoalan itu karena kita itu tidak ada di kapal. Apa itu kapal? Itulah wadah dinul haq, takwa jenengan. Kalau jenengan kali kula atine enggak memegang takwa, wis lah pusing-pusing sing sugih. Apalagi sing melar, pusing-pusing sing gak payu rabi, ya dah. Suwe wis Joko tuwek 40 ora payu, pusing. Jangankan jenengan sing durung payu, sing wis payu lu golek maneh, pusing golek mah. Atau nyun sewu. Gue geran terus ning jero rumah tangga yuk. Persoalan sekecil apapun jadi besar. Pusing. Wis tak enggak ada ketentraman hati. Ibu akhirnya menyanyi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau yang mengandung
melahirkan, mengandung lagi. Terus kula kadang-kadang sakno garwa kula, Pak. Becudul sakniki masalah paitu. Ni arepe 8 maneh iki. Wis padahal ya durung tak sentuh balas. Cara wedhus keset-keset meteng lamet. Pun kok melagrak tuku. Pun balik kepada Fatihah. Hikayah sejarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dituntut kita berenang di atas lautan ahadiyah supaya ke ahad. Ada di situ. Supaya apa? Supaya betul-betul jenengan ini menemukan kedamaian di dalam hati. Akhirnya ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah yang disebut sebagai hidayah. Jalan yang nikmat yang telah diberikan terhadap hambanya yang lain. Bukan terhadap hamba yang dolim. Kan ghairil maghdubi alaihim walad, hidayah yang diberikan terhadap hamba yang sudah mendapatkan kenikmatan tapi bukan hamba yang berbuat dolim, yang Allah sesatkan. Siapa yang Allah sesatkan? Contoh saya tersesat di dalam Roroh Maksar tadi. Ngadepi kondisi apapun mesti khawatir, gelisah, susah. Ini berarti tanda kalau rohaniah kita disesatkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita menolak ajaran Allah di jalur dinut tauhid. Intinya Fatihah itu adalah pengajaran Allah khusus tentang dinul haq untuk menjadi hati yang ahad, titik. Dengan begitu maka dia akan mendapatkan hidayah atau rahmat. Buktinya hatinya selalu damai mekaten. Masih ada? Ibu ada? Oh Bapak, enggak. Pak Yai kula badhe nyuwun prisa. Nggih. Beja-bejane tiyang niki dirose mati ingkang leresni setunggal. 1000 setunggal. Ingkang sangang 190 teng pundi parang. Oh ngaten. Nggih. Lajeng malih tiyang ingkang damel lebon niku sing nyabut nyawane sinten Pak Yai? Tiyang sing damel lebon. apa lebon niku? Tumbal. Oh pesugihan. Maksudnya ngeten nggih. Tiyang nek damel lebon kan dibleki ngoten nggih. Lek pun kira-kira ajeng mati niku sing nyabut nyawane sinten? Sinten lho ngoten. Pun cetha. Memang Pak, apapun yang dipilih mesti jumlahi minoritas sedikit. Hamba Allah yang dipilih itu jumlahnya mung sedikit. Yang dipilih adalah kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah dawuh, "Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau hambaku ingin kujadikan sebagai kekasihku, maka suruh ngikuti dirimu. Oh ngoten nah, nggih. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih, maka ikuti saya, kata Rasul. Tak tanya, ngikuti jenengan yang bagaimana. Umat Islam jujur mawon, ngikuti Kanjeng Nabi iku mung syariat tok pebajakan.
Sampeyan hitung. Syariat tok. Nyun sewu, dari manapun golongan kita, apapun bendera kita, mayoritas kita umat Islam, ngomong Islam ya, itu kebanyakan ngikuti hanya syariatnya Kanjeng Nabi saja. Bah niku dari beberapa ijtihadul ulama yang menjadi madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali atau imam-imam yang lainnya. Bicara syariat iku mayoritas. Tetapi yang mengikuti beliau dengan sempurna sak hakikati ruhaniyah ini itu pilihan Allah. Karena apa? Karena banyak di antara golongan kita sebagai manusia ketika saat diajarkan tentang dinu tauhid lari Pak, menjauh. Makanya sampai jangan heran kalau ngaji babakan seperti ini yang datang kena dihitung jari. Coba kalau ngajinya itu nyun sewu, apalagi sudah viral babakan jobo niku nggih. Wah. Mbeleduk. Tahu mbeleduk nggih? Zama berjubel-jubel. Padahal endingnya itu yang dibahas adalah alam mukhadoroh dan alam mukasyafah. Tidak pernah menyentuh alam musyahadah. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama kali yang harus kau cari adalah musyahadah. Darul akhirah adalah kehidupan akhirat. Setelah itu jangan kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Loh ini diletakkan nomor 2. Saiki dibalik Pak. Tradisinya Quran dibalik. Kita mengutamakan mencari kehidupan dunia. Sampai saendi. Ayo kepingin roh. Entek. Akeh ya apa entek. Kita akan menemukan satu masa di mana pasti ikut terjadi kematian. Terus kalau sudah di situ, mana harta yang kita kumpulkan? Anak, istri bisa menolong kita dari kematian? Udah gak bisa. Itulah waktu dia sadar. Makanya berhubung manusia itu hatinya terkuasai oleh sifat basyariah, apapun untuk mencapai tujuan mewahnya dunia siap dilakoni, membikin pesugihan. Nggih mboten? Apalagi Pak nyun sewu, kita kebulet utang. Enggak ada yang dijual, aset kita sudah habis. Teman ngomong, iki ono penggandaan uang. Tapi ada tumbalnya, bagaimana? Wes sasak Pak. Demi urusan kesenangan dunia tercapai. Terus bagaimana meninggalnya? Bapak Ibu dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta terhadap wujudnya Allah disebabkan terhijabi oleh kesenangan dunia, maka di akhirat pun juga begitu. Sama jenengan yang membikin apa tadi pesugihan atau yang tidak, tapi hati terus mencari kesenangan dunia tetap. Ini wis dinas Allah bagi mereka yang apabila didatangkan ajaran tauhid dan diserukan oleh Kanjeng Nabi, dia tetap gak beriman. Dinas Allah di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur,
mereka itu akan lalai selama-lamanya terhadap Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kematian ya udah. Kalau sudah mati akhirnya menyanyi jenengan ben malam Jumat. Lah ngoten nggih. Jarene ahli kubur padha mule. Aku ya jawab lak sepi lakan. Mboten saged Pak pulang, Pak. Bagi mereka yang tidak diberikan Allah izin, siapa mereka yang dalam kegelapan? Mengapa gelap? Karena buta. Tapi bagi mereka yang diizini Allah, siapa? Mereka yang sudah masuk di alam terang. Ibarat jenengan dari ngaji pulang, kalau sampai buta merem, tak jamin gak bisa nyampak rumah. Tapi kalau jenengan gak merem alias tidak buta, padang, sampai pasti nyampe rumah. Logikanya seperti itu. Gini kok sih tetap gak percaya, aku gak bisa mengerti. Allah dekati seperti ini, kok jenengan kali kula kok ya mengatakan susah untuk melihat dan bertemu Allah. Aku gak habis mengerti. Ini ngarep sampai niki lho wujudnya Allah. Kurang ekstrim, oke. Wujud raimu iku wujudnya Allah. Kurang ekstrim lagi. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ingat, tadi sudah saya katakan, Allah sampai jelentrehna seperti itu ada maksud sebentar lagi penghapusan peta. Aku nggak tahu kapan itu terjadi, itu urusan Allah. Wis, sisa umur kita ini gunakan untuk alladzina yadhkurunallaha. Tolong buatlah tetap berzikir, berzikir, berzikir. Urusan buahnya, urusannya Allah. Urusan khudur itu urusan Allah. Yang terpenting teruslah kau berzikir, teruslah kau berzikir. Begitu. Mungkin Bapak tadi, Mbak, monggo Mbah. Satu lagi ya, besok saya mungkin ada jadwal. Satu kali lagi.